Sejak awal Budi Waseso dicopot dari posisi sebagai Kabarreskrim, kemudian yang diperhatikan adalah kasus korupsi yang sedang ditangani. Ada 67 kasus korupsi yang kemudian diwariskan kepada Komjen Anang Iskandar. Mari kita lihat beberapa kasus yang menjadi perhatian publik dan tadi sudah disinggung juga beberapa oleh Bu Ria, oleh Pak Nasir, soal PT TPPI, kemudian Payment Gateway, lalu di DKI Jakarta juga UPS yang sempat membuat kita heboh, terutama kegaduhan. Kalau bahasa Buria pasti gaduh. Iya bener ya, gaduh juga itu ya waktu itu. Kemudian Stadion Gelora Bandung, lalu yang berikutnya yang sekarang sedang berlangsung, kita lihat di halaman berikutnya. RSUD Bengkulu, RSUD Batam, kemudian Pelabuhan Karongkong. Kita belum masuk ke kasus terakhir yang tadi disinggung oleh Bu Ria, Pelindo. Angkanya juga memang paling besar, kemudian Pertamina Foundation. Jadi totalnya 67 kasus korupsi. Saya ingin ke ICW. Teman-teman pegiat anti korupsi kan dari awal tuh boleh dibilang atau memang nyata-nyata nggak suka sama Budi Waseso karena apa yang dilakukannya terhadap para pegiat anti korupsi. Tapi kan kalau ngelihat data ini, ada loh pekerjaan nyata yang dilakukan oleh Budi Waseso. Nah sekarang catatannya soal kasus ini dari gimana deh teman-teman ICW? Ya, pertama-tama kita perlu soroti dulu sebetulnya apa yang kemudian jadi motivasi kalau bisa dibilang begitu. Teman-teman pegiat anti korupsi kemudian bisa dibilang menganggap baik sebetulnya pencopotan atau pemindahan Pak Budi Waseso dari Kabarreskrim Polri. Pertama tadi betul terkait dengan kriminalisasi pegiat anti korupsi. Lalu yang kedua rasanya ini bukan hal yang baru gitu ya, ketika kemudian dibilang kita seolah-olah tidak suportif dengan upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaannya dalam kurun waktu selama 7 bulan ini Pak Budi Waseso menempati posisi sebagai Kabarreskrim, berapa banyak perkara korupsi yang kemudian ada peningkatan kasus atau status gitu ya, status hukum dari perkara yang sudah digadang-gadang sebagai mega korupsi dan lain sebagainya gitu. Berapa banyak yang kemudian lanjut ke tahap penuntutan dan masuk ke persidangan. Dalam pemantauan kami sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015 atau dalam semester 1 ini paling tidak hanya ada 4 kasus korupsi gitu ya yang tahap prosesnya itu meningkat gitu ke tahap penyidikan. Pun ketika misalnya tadi didaulat soal Pelindo gitu, yang perlu dipertanyakan kemudian apakah memang prosesnya itu sendiri sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi Anda mendengarnya ada proses yang juga Pak Buasnya tabrak sana sini nggak sesuai prosedur? Betul, pertanyaannya kan kemudian ketika melakukan penggeledahan, apakah sudah pertama yang paling simpel sudah terima izin dari kepala pengadilan atau ketua pengadilan atau belum gitu. Nah, pertanyaan lainnya siapa tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Pelindo ini gitu. Karena rasanya sejauh yang bisa dicari tahu itu belum ada tersangka yang jelas misalnya, atau ada dugaan pelanggaran beberapa ketentuan terkait proses penggeledahan yang dilakukan di kantor Pelindo gitu. Itu salah satu contoh saja. Mana sih itu? Iya, sebetulnya ada beberapa informasi yang tidak akurat yang disampaikan oleh Ito Lola ini. Yang pertama mengenai Pelindo tadi ya. Pelindo itu penetapan pengadilan untuk memberikan izin dalam penggeledahan itu sudah ada. Itu pertama. Yang kedua, kasus ini kan dilaporkan sejak 15 Juni. Dan sudah ada proses penyelidikan, itu sudah berjalan sejak 15 Juni. Dan pada tanggal 27 bulan Agustus itu ditingkatkan menjadi penyidikan. Pada tanggal 27 itu sudah dimintakan izin penggeledahan, tapi kan itu bukan izin dokter biasa, tapi itu adalah penetapan pengadilan. Itu keluar pada hari itu. Dan jadi ada sprindik sudah ada penetapan pengadilan tentang izin. Dan untuk perlu diketahui bahwa dalam proses penyelidikan itu kepolisian sudah memiliki alat-alat atau bukti permulaan yang cukup. Kesana itu kan tinggal mencari dokumen, mencari surat sebagai alat bukti kedua menurut pasal 184 KUHP. Ya, saya tahu ini karena kita juga meriksa, kita juga cari tahu kepada Kabarreskrim. Jadi Bapak mau mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam Pelindo ya. Pelindo. Kita bicara ini Pelindo 2.
Tidak ada yang salah. Tadi itu karena beliau mungkin informasinya kurang. Saya belum sempat datang ke rumahmu untuk cerita itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, pada kasus-kasus begini, peristiwa pidana, apalagi korupsi, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Prosesnya itu panjang. Mari kita lihat TPPI. TPPI itu kan kerugiannya sangat besar. Ketika paparan-paparan dilakukan, kan kita membaca dia punya laporan kemajuan. Pada paparan-paparan itu 3 kali paparan dengan BPK, paparan dengan kejaksaan. Pada paparan dengan BPK itu kita meriksa bahwa ada pernyataan-pernyataan dari BPK bahwa ini total loss. Tapi itu lisan. Ketika diminta untuk membuat laporan, bukan laporan ya, tapi itu perhitungan kerugian negara PKN itu. Sampai saat ini belum muncul. Dan itu selalu menjadi kesulitan bagi kepolisian. Saya menemukan di Jawa Timur 23 kasus korupsi yang butuh waktu 24 bulan untuk keluar itu LKN. Artinya menurut Bapak untuk Cukup kasus, lama. untuk menilai Budi Waseso nggak bisa Tidak menilai bisa soal sepintas begitu ini hanya aja. 4 ya. Oke, ini berarti Bapak belain Pak Budi Waseso. Oh tidak. Oh tidak. Ngapain saya bela? Saya tidak membela. Mau buas, mau jinak, terserah ya, kata saya Budi sama aja dengan ya. saya sama dengan ibu cantik itu, mau buas, mau jinak, semi jinak, saya tidak ada masalah. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa proses-proses itu memang bolak-balik ke kejaksaan. Dan itu memang tugas kejaksaan untuk meriksa. Oke, saya mau tanya sama Mbak Lola. Kalau sekarang teman-teman DPR punya inisiatif ingin buat pansus Pelindo 2 karena dugaan korupsinya itu, teman-teman support nggak? Nggak masalah, rasanya begini. Kalau memang akhirnya dirasa perlu, dan ini kan merupakan hak anggota DPR gitu ya, untuk melakukan kontrol katakanlah atas kerja-kerja yang dilakukan oleh eksekutif gitu. Dan termasuk mungkin dalam hal ini mempertanyakan kemudian kenapa sampai ada pencopotan atau perubahan posisi Pelindo 2 gitu ya terkait dengan penanganan perkara ya. Rasanya tidak masalah. Karena memang kita pun harus pahami bahwa penanganan perkara yang terjadi di Bareskrim itu bukan kerjanya Kabareskrim saja. Itu adalah kerja Bareskrim gitu ya, Bareskrim Polri. Dan Bareskrim Polri itu tidak hanya dari Kabareskrimnya. Artinya ketika pun Kabareskrimnya diubah, tidak lagi dijabat oleh orang tertentu, rasanya jika memang proses hukumnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah di situ. Artinya kalaupun akhirnya DPR merasa perlu membentuk pansus tertentu untuk mengawal pengungkapan perkara tertentu, misalnya dalam hal ini Pelindo 2, ya monggo-monggo saja gitu. Oke, kalau dari Bu Dia itu kan catatan dari teman-teman selain soal kasusnya, ini kan sepertinya ditambah juga respon Pak Jelinonya yang teman-teman DPR kayaknya kok gerah banget gitu ya sama sikap arogansinya. Tapi ini kan presiden gitu yang kalaupun mau dianggap intervensi ya memang kepolisian kan di bawah presiden. Sementara kalau kita lihat teman-teman DPR tuh rasanya yang fraksi PD Perjuangan pun semuanya kelihatannya against sama kebijakan ini, Bu Ria. Gini, saya ini punya sejarah paling tidak ketika dulu sebagai pengacara zaman reformasi, bagaimana kita merasakan pahitnya diintervensi oleh pemerintah di zaman Orde Baru. Ya, saya rasa teman-teman pegiat anti korupsi adalah teman-teman saya semua juga. Bahkan kita tentu hari ini juga berduka karena Pak Ero Tambunan baru dimakamkan sebagai seorang pengacara yang membela kasus-kasus pada saat reformasi dulu melawan rezim yang pada saat itu. Nah, kemudian itu yang saya ingin katakan, kekhawatiran kita jangan timbul kembali saat ini ketika aparat penegak hukum, mau itu KPK, mau itu Kejaksaan Agung atau Jaksa atau Polri sedang melakukan apa yang kita inginkan, apa yang Presiden inginkan juga, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, sedang melakukan tugasnya, dan ada satu orang yang bisa dengan petantang petenteng, arogan, menelpon, seolah-olah ada, saya catat tadi di Komisi 3 rapat kerja dengan Jaksa Agung mengatakan, Pak Ruhut mengatakan untung dia nggak punya nomor telepon Tuhan. Kalau dia punya nomor telepon Tuhan, dia akan telepon Tuhan juga untuk berteriak-teriak bahwa dia tidak suka digeledah. Gitu ya, buat saya menarik juga tuh pernyataan Pak Ruhut. Karena begitu arogansinya yang namanya seorang Jelino ini, ada apa?
Berarti kalau gini presiden nggak perlu pemberantasan korupsi tunggu dong, Bu. Merasa seperti kuat sekalikah dia, di backup oleh siapakah dia, sehingga kok seperti orang yang nggak bisa disentuh. Sementara itu yang saya katakan tadi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR sekalipun digeledah, santai, udah marah, mungkin marah, tapi melakukan proses penegakan hukum untuk mengkonternya dengan apa? Pra-peradilan dan lain sebagainya. Baik. Kan begitu. Kalau saya katakan bahwa Presiden anti terhadap pemberantasan korupsi, justru peristiwa ini terjadi ketika Presiden datang ke Tanjung Priok Sidak dan menemukan ada dwelling time, Betul. ya, bongkar muat yang terlalu lama. Betul. Beliau menginstruksikan di follow up, ditindaklanjuti sama Bareskrim kan? Tapi kenapa ujungnya presiden juga nyopot ke Bareskrim? Itu yang ingin kita tanyakan, ada apa ini? Kalau saya ini orang Melayu, orang Kepri, selalu ada pantun atau ada kiasan. Kalau nggak ada asap, nggak ada api. Yang jawab sama Pak Nasir yang jawab. Kita lanjutkan sesaat lagi di segmen terakhir.